sahabat. Sebelum kita memulai pengajian ini, mari bersama-sama kita membaca niat belajar. Agar menambah keberkahan di pengajian KSNS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat KSNS, kita kemarin sudah sampai menjelaskan tentang kisah Al-Imam An-Nawawi, atau yang bernama asli Yahya Abu Zakaria. Karena putranya namanya Zakaria, beliau namakan putranya namanya Zakaria. Jadi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Ada juga di dalam kitab ini, kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, disebut nama ayahnya Syarafuddin. Ketahuilah bahwa ayahnya Al-Imam An-Nawawi yang bernama Al-Syekh Sharaf bin Hasan bin Hussein An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau berasal dari Damaskus. Ad-Dimashqi berasal dari Damaskus, negeri Syam. Di mana ayah beliau ini merupakan seorang pedagang. Saya sudah sampaikan itu di episode sebelumnya. Seorang apa? Pedagang. Jadi punya toko jual beli. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada Syekh Sharaf ini waladun saleh, anak yang saleh. Bukan hanya saleh, bahkan lebih tinggi lagi dari tingkat kesalehan. Rajulun alim, abid, arif billah, berilmu tinggi, ahli ibadah, dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi penerang bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karya-karyanya. Di antara yang pernah saya sebutkan, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Minhajut Talibin fil Fiqh, dan juga Al-Imam Nawawi juga pernah menyusun kitab Al-Adhkar, zikir-zikir. Kitab Al-Adhkar, maaf saya enggak kelupaan, saya mau bawa itu kitab-kitab Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar yang saya punya nih ya. Al-Adhkar,
terus Riyadhus Shalihin, terus Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini diantara kitab-kitab yang ma'ruf dari Al-Imam Nawawi, dan dalam ilmu fikih juga beliau menyusun dengan nama kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Ada beberapa jilid kitab tersebut. Masya Allah. Menghasilkan karya-karya yang besar, pengetahuan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk selamat, seseorang itu harus menuntut ilmunya. Bersabda Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Imam An-Nawawi, atau yang bernama asli Abu Zakaria karena putra laki pertamanya beliau Zakaria namanya. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau bin Sharafuddin, digelar dengan julukan An-Nawawi karena lahirnya di desa Nawa yang ada di Damaskus, di Syam. Ketahuilah, salah satu penunjang kesuksesan besar seorang Al-Imam An-Nawawi adalah dari didikan orang tua beliau. Dari didikan orang tua beliau. Al-Syekh Saraf Ad-Dimashqi. Sekalipun kita mengenal bahwa Syekh Saraf ini adalah seorang pedagang. Bukan seorang ulama di zamannya. Beliau seorang pedagang, pembisnis. Beli dan jual barang. Punya toko di sana. Tapi subhanallah bisa mencetak seorang anak yang sehebat Imam Nawawi, yang ulama-ulama di zamannya saja belum tentu bisa mencetak anaknya mereka seperti Imam Nawawi. Ngerti maksud saya? Ada ulama itu mencetak anaknya aja belum tentu bisa seperti Imam Nawawi. Ini bukan ulama, tapi anaknya menjadi ulama besar. Al-Imam An-Nawawi. Salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap anak yang lahir itu selalu dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan apa?
fitrah, suci, bersih. Tidak ada dosa, tidak ada sombong, tidak ada hasut. Dan tidak ada kesyirikan di dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin. Dalam hadis Bukhari, ma min mauludin, tidaklah lahir salah satu orang yang lahir illa yuladu alal fitrah. Kecuali anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa, tidak ada syirik, tidak ada apa. Fa'abawahu. Kata Nabi SAW, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia tidak beragama Islam. Yang menjadikan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan dia berakhlak-akhlak yang buruk. Itu. Jadi, ini orang tua. Faktor pendukung utama. Faktor pendukung utama itu orang tua. Jadi sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang tua seperti Syekh Saraf ini. Yang berhasil mendidik anaknya bermanfaat untuk umat Islam. Dengan ilmunya, dengan perjuangannya, dengan akhlak. Langkah-langkah apa yang digunakan oleh Syekh Saraf sehingga putranya yang bernama Yahya menjadi Imam Nawawi. Orang menyebutnya imam. Artinya banyak orang bermakmum kepada beliau. Makanya disebut dengan julukan apa? Imam. Seperti ulama madhab Imam Syafi'i, banyak orang bermakmum dengan pendapat Syafi'i. Yang mana pendapat Syafi'i sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Nawawi. Masya Allah. Tulisannya sampai sekarang. Wa subhanallah, ulama-ulama zaman dulu hebat-hebat. Mungkin kalau kita sekarang bisa menulis buku, langsung tuh. Kita berpikir, berapa keuntungan untuk saya. Per buku yang dicetak, saya dapat berapa. Mungkin kalau saya ini yang niatnya nggak benar, mungkin begitu. Yang saya pikirin dunianya saya. Tapi Imam Nawawi, Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingan. Begitu dia bikin buku dengan ikhlas. Seperti Riyadhus Shalihin Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sampai sekarang dicetak oleh banyak orang. Dan beliau sudah wakafkan buku-bukunya ini untuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau istilahnya orang bikin buku dapat apa tuh? Royalti. Hah? Nah, sudah berapa tuh royalti Imam Nawawi? Dari zaman dulu. Dari tahun 600-an Masehi. Dari tahun apa? 600-an. Sampai sekarang. Udah berapa tuh royaltinya? Imam Nawawi. Sahabat KSNS. Dari 600 Hijriah maksud saya. Maaf. Dari 600-an Hijriah sampai sekarang. Ini sekarang udah 1437 Hijriah nih sekarang. Berapa dapatnya itu? Tiap hari dicetak ini. Kitab-kitabnya Imam Nawawi. Paling laku tuh Riyadhus Shalihin.
Kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini yang paling laku nih. Al-Adhkar, Minhajut Talibin, berapa? Tapi beliau pengen terima itu royalti, tapi di mana? Di akhirat. Beliau tidak mau terima di dunia, tapi beliau mengejar di akhirat. Jadi Syekh Saraf, langkah yang digunakan oleh beliau, sehingga dapat putra seperti Imam Nawawi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Saya lupa ya, belum ngasih tahu lahirnya Al-Imam Nawawi. Kalau sahabat belum mencatat, lahirnya Al-Imam Nawawi tahun 631 Hijriyah. Tahun berapa? 631 Hijriyah. Bertepatan tahun 1233 Masehi. Ini tahun berapa nih? 2015. 2000 berapa? 15. Dikurang 1233. Pakai kalkulator lah. Hitungnya lama dong kita. Wah, udah ada yang cepet tuh. Boleh juga ya. Belajar itu ya, belajar apa namanya? Yang bagian ngitung-ngitung tuh. Hah? Bagian apa itu? Ngitung-ngitung tuh. Iya. Iya tuh, karena nggak mau sebutin ah. Hah? 2015 dikurang 1233 sama dengan 782 tahun. 782 tahun. Hitung deh masa aktif beliau bikin kitab itu sekitar tahun 600, mungkin 650-an kali ya. 700 tahun deh hitung deh. Nggak mau pusing deh saya. 700 tahun. Setahun berapa kitab Imam Nawawi dicetak? Sedunia loh ini. Pakai bukunya Imam Nawawi. Semua negara nyetak bukunya Imam Nawawi. Terutama itu tuh, Riyadhus Shalihin. Semua negara cetak itu bukunya Imam Nawawi. Belum lagi Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Semua negara cetak bukunya Imam Nawawi. Semua negara cetak. Ini tiap tahun jadi, apa namanya bahasa kita? Bestseller. Hah? Tiap tahun. Ayo. Berapa penghasilannya? Kali 700 tahun. Ayo. Semua negara nyetak nih, sampai sekarang. Karena semua yang namanya madrasah, pesantren, itu pakai buku panduan. Kadang-kadang nggak masuk akal begini. Ada anak kejadian dia jauh dari bapaknya. Dari dia lahir mungkin dia udah nggak ketemu sama bapaknya. Tapi kok dia banyak kemiripan sama bapaknya sendiri. Hah? Mulai dari cara makannya, cara ngomongnya, sampai orang pada bilang, ih kok mirip abahnya ya? Kok mirip papahnya ya? Kok mirip ayahnya ya? Padahal nggak pernah ketemu. Nah itulah. Jadi kalau kita kepengen anak kita soleh, anak kita baik, kitanya kudu jadi soleh. Itu yang dilakukan oleh Syekh Saraf. Beliau itu soleh, beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdagang dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memasukkan dalam dagangannya riba,
ataupun merugikan orang lain. Ini pengen punya anak soleh. Nah, kita akan lanjutkan. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada pertanyaan di Twitter anak dari Bapak Randy. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau ada orang mengangkat seorang anak yang baru lahir dari sepupunya, niatnya karena Allah ingin membantu, karena anak sepupunya itu sudah 4 dan itu yang kelima yang dipungut. Ngerti ya maksudnya? Jadi ada orang nggak punya anak, keluarga nih nggak punya anak. Si A nih sama istrinya nggak punya anak. Terus si B anaknya udah 4, udah 5. Untuk meringankan beban si B, si A ngambil keponakannya sendiri. Pertanyaannya, bolehkah saya membuat akte dengan mencantumkan nama anak saya? Agar administrasi ke depannya, seperti asuransi kesehatan dari kantor, bisa tercover dengan mencantumkan anak itu sebagai anak saya. Karena kita belum mendapatkan anak. Gini. Ini kan saya ditanya, jawabannya ditanya apa hukum Islamnya ya. Saya jawab apa adanya. Karena hukum itu tidak bisa ditawar-tawar. Secara hukum Islam, memungut anak atau mengasuh anak orang lain, meringankan, apalagi keponakan sendiri yang kita asuh, itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Dan itu berpahala sangat besar jika Anda ikhlas. Ya, itu berpahala sangat besar jika Anda ikhlas. Janganlah Anda campurkan kebaikan itu dengan berbuat kesalahan. Karena hal yang baik tidak akan bisa disatukan dengan hal yang buruk. Yang salah. Itu nggak bisa. Yang benar sama yang salah tidak akan bisa bersatu. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Mencantumkan nama yang bukan anak kita, kita nasabkan ke kita, apapun itu tujuannya, haram. Apapun itu tujuannya, tetap apa? Haram. Dasar hukumnya, dulu Nabi kita Muhammad SAW punya anak angkat. Namanya Zaid bin Harisah. Budaknya Sayyidati Khadijah.
begitu dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuhnya seperti anak beliau sendiri. Dari saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harisah, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap beliau sebagai anaknya dengan menasabkan kepada namanya, yaitu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Hingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan nasab Zaid dengan Harisah, bukan kepada beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah seseorang di antara kalian, walakin Rasulullah, kan tetapi beliau itu seorang utusan Allah, penutup kenabian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari kejadian inilah secara syariat Islam diharamkan jika kita memungut anak kita nasabkan kepada diri kita. Kita nasabkan kepada diri kita. Apalagi ini nanti double nih. Ini kesalahan double terus nih. Kita nasabin ke diri kita. Kita tulis secara ke diri kita. Itu bahaya. Kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyiduna Abbas, paman beliau, ammu radhiyallahu anhu. Wahai pamanku Abbas, Abu Talib anaknya banyak. Ekonominya melemah. Bagaimana kalau aku dan kamu datang kepadanya, kita kurangi beban Abu Talib. Kita kurangi beban Ammi Abu Talib, kata Nabi SAW. Aku mengambil satu putranya untuk aku asuh, engkau mengambil satu putranya untuk kamu asuh. Sepakat Sayyiduna Abbas datang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya siapa? Abu Talib. Akhirnya Abu Talib mengizinkan. Waktu itu Ja'far diasuh oleh Abbas. Diasuh, dibawa pulang. Sudah. Tinggal di rumahnya Sayyiduna Abbas. Makanannya, kalau dia sakit, kalau dia urusan dia mau pendidikan apa semua, yang ngatur Sayyiduna Abbas. Nah, yang satu lagi, putranya Abu Talib, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dipungut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti anaknya Rasulullah aja. Jadi tanggung jawabnya semua Rasulullah. Makannya, pendidikannya, kesehatannya semua Rasulullah. Meskipun demikian, tetap Rasulullah menyatakan Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Tidak ada Ja'far bin Abbas. Tidak ada Ali bin Muhammad. Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Dikasih tahu dari kecil. Nggak masalah. Malah jadi gedenya bagus. Tapi kalau kita dari sekarang kita udah sembunyiin, nanti udah gede, ya Allah serba salah kita mau ngomongin. Orang tua kamu itu bukan saya. Orang tua kamu itu dia pamanmu sendiri. Ya udah agak enak nanti. Makanya banyak tuh, saya nggak sedikit ketemu orang-orang yang sekarang lagi kebingungan. Sebenarnya ini bukan orang tuanya, saya bukan orang tuanya, cuma mau ngasih taunya gimana ya saya. Ketakutan apa semua. Ya, dulunya sih nggak ikut aturan agama. Jangan, bos.
Ente, apa yang ente lakukan itu sudah baik. Jangan menasabkan kepada dirimu. Nah, urusan cover mengcover ini, itu, ya Allah. Ini di Quran, ini sudah ditulis sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang episode berapa ini? 565. Ya, 565. Ya, nah. Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Jadi nerusin yang tadi sahabat sedikit. Saya tertarik dengan pertanyaan tadi. Ini bahayanya dosanya terus bertambah. Maaf ya. Nanti, begitu anak itu menikah, secara tulisan KUA, sesuai dengan akte kelahirannya, maka anak itu akan ditulis nama dia bin yang bukan ayahnya. Pernikahannya jadi nggak sah. Bisa zina dia. Kan binnya bukan bin ayahnya. Kalau pernikahannya zina, yang dulu tuh ngerubah nama nanggung lagi dosanya. Terus, yang keberapa lagi sekarang? Nggak tahu deh, yang keberapa kali ya, kalau dihitung dari tadi ya. Nanti kalau yang ngasuh meninggal dunia, karena dia binnya ke yang ngasuh, dia nerima warisan, haram. Karena bukan anaknya. Dia boleh menerima hadiah dari Anda waktu Anda hidup sama dia. Dia boleh menerima wasiat. Sulit, ente tulis wasiat, kasih dia berapa. Tapi kalau dia ngambilnya dari harta waris, haram. Karena dia nggak berhak dapat waris. Oh, udah banyak dosa deh nanti. Udah ikutin aja aturan Islam paling bagus. Jangan, ya Allah. Aturan Islam paling bagus. Kita namain nama bapaknya. Dari kecil kita kasih tahu. Kita bapak asuhnya. Kenapa emang? Itu lebih baik. Itu jujur. Itu nggak nyakitin itu anak. Malah itu anak akan lebih sayang sama Anda yang ngasuh. Dibanding orang tua kandungnya. Kenapa? Ya Allah, betapa baiknya pamanku ini mau nganggap anak-anaknya benar. Itu udah bagus deh. Ya. Dan kalaupun suatu saat, misalnya anak yang kita asuh ngelupain kita. Udah besar, udah kita asuh, udah kita didik, taunya dia malah lebih condong kepada orang tua kandungnya. Kita dilupain. Nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting kita udah berbuat kebaikan. Anak itu tidak membalas kebaikannya kepada kita, bukan kewajiban dia. Tapi kewajiban kita memberi kebaikan. Siapa nanti yang bayar kebaikan kita? Allah. Allah tahu kebaikan kita. Nggak masalah. Keikhlasan kita dalam berbuat baik itu penting. Makanya sebelum kita mengasuh anak, kita harus siap. Harus siap. Ini kadang-kadang orang paling nggak siap sih. Kalau nggak siap jangan dulu. Bantu aja per bulan ke orang tuanya. Kalau siap, untuk suatu saat anak itu lebih condong ke orang tuanya, asuh.
Tapi kalau nggak siap, jangan. Mendingan kita kirimin aja per bulan. Nih, buat jajannya, buat ininya. Gitu. Kalau nggak siap. Kalau siap, asuh. Gitu. Sahabat. Jadi, Syekh Saraf, itu beliau adalah orang yang saleh. Beliau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari kesalihan dan ketakwaannya ini mengajak putranya untuk saleh dan takwa. Menurut Al-Imamul Ghazali, da'watul hal afsah min da'watil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Jadi beliaunya saleh. Beliaunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari takwanya kepada Allah, beliau itu jalani perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Sehingga rizki yang beliau bawa ke dalam rumahnya untuk menyuapi Imam Nawawi, makanannya, minumnya, itu rizki yang halal. Rizki yang halal. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhkan hal-hal yang haram, kamu jadi ahli ibadah. Tapi saya ada sedikit kisah tentang zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah rizki halal dan rizki yang haram berbahaya untuk anak keturunan kita. Tapi karena waktunya tidak memungkinkan, insya Allah kita lanjut ya di episode 566, insya Allah. Barakallahu fina wa fikum. Doakan saya, doakan KSNS. Kita semua insya Allah dijaga oleh Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa lidhawil huquqi alayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya, kita bisa istiqamah di jalannya. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Saudaramu yang membutuhkan doa namanya Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Dan kami selalu menitipkan Anda semua kepada Allah. Semoga Allah menjaga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.